We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, saya merasa sangat bersyukur pagi dan siang yang sejuk ini ya, bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya. Saya pertama ingin tahu data dulu ya. Mohon maaf yang sudah berkeluarga berapa orang? Mohon maaf yang sudah berkeluarga. Oke, saya jalan malu ya. Ya, separuh ya. Belum berkeluar. Jadi banyak yang bujangwati, yang ikhwannya separuh-separuh. Kalau yang tadi saya ingin mengapresiasi dulu yang hadir tadi paling jauh tadi ya. Siapa tadi? Yang hadir paling jauh bersama pasangannya bersama Lanjut. siapa tadi? Yang datang dari kemarin. Maju dong itu, maju. Paling jauh kan? Iya, paling jauh. Ada yang lebih jauh dari sekalian? Ayo. Siapa namanya? Rangga. Tinggalnya di mana namanya? Guci. Ada yang lebih jauh dari Guci? Tapi yang datang sama istrinya ya, nggak datang sama istrinya. Ya, nggak ada ya. Oke. Ini ada. Dan segera. Teman-teman sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya memberi beberapa pengantar dulu ya, beberapa poin pengantar. Nanti kita skorsing untuk sholat zuhur, makan siang. Setelah itu kemudian nanti kita ngobrol, dialognya nanti setelah sholat. Jadi sekarang pengantar dulu beberapa bagian. Ini karena 50-50 kira-kira yang lakinya bujang dan yang sudah menikah, yang putrinya banyak yang belum menikah. Saya mulai dulu dari yang belum menikah dulu ya, nanti baru yang untuk yang sudah menikah. Saudaraku sekalian, jadi kita setiap kali berbicara tema keluarga ini tidak pernah terlepas dari ayat Allah yang sangat kita hafal semuanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri, azwaja. Azwaja itu pasangan ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu Allah nyatakan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan itu berpasangan, bukan berlawanan. Oleh karena itu jangan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu lawan jenis. Karena laki-laki dan perempuan itu pasangan jenis, bukan lawan jenis. Kalau kita mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu lawan jenis, seumur-umur akan terus berlawanan, akan terus berantem karena menjadi lawan. Tapi kalau kita memahami ini sebagai pasangan jenis, maka laki-laki dan perempuan itu akan selalu berpikir bahwa laki-laki dan perempuan itu selalu berpasangan, jadi bukan berlawanan. Kurang lebih begini. Jadi mas-mas ini ya, bujang-bujang ini, Anda semuanya sebagai laki-laki, Allah karuniakan berbagai macam kelebihan dan karunia kepada Anda semuanya. Tapi sehebat-hebatnya Anda tetap punya kekurangan, Anda tetap punya sisi-sisi kelemahan. Oleh karena itulah Allah ciptakan pasangan Anda bernama perempuan untuk melengkapi berbagai macam kelemahan dan kekurangan Anda. Yang perempuan-perempuan ini, ada suaranya. Yang yang mbak ini, perempuan-perempuan ini,
aneka ragam kelebihan, aneka ragam keistimewaan. Tapi sehebat-hebatnya Anda juga memiliki banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Oleh karena itu, Allah ciptakan pasangan Anda bernama laki-laki untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan Anda itu. Aslinya malah pasangan. Jadi di antara kita itu tidak ada Superman atau Superwoman, tidak ada di antara kita seseorang yang merasa diri sempurna dan oleh karena itu tidak memerlukan kepada pasangan jenisnya. Kita semuanya memerlukan pasangan jenis. Bahkan ketika digambarkan litaskunu ilaiha, itu setelah menyatakan bahwa kalian itu berpasangan. Allah ciptakan dari jenis kalian itu pasangan kalian. Baru kemudian litaskunu ilaiha. Rasa sakinah, teman-teman, itu diciptakan Allah muncul karena berpasangan. Jadi Anda itu ya senyaman-nyamannya orang bujang itu nggak pernah mencapai sakinah itu. Seenak-enaknya, sebahagia-bahagianya Anda, sehappy-happynya Anda sebagai bujangan, itu tidak pernah bisa mencapai litaskunu ilaiha. Karena litaskunu ilaiha itu diciptakan karena pasangan. Nah makanya kalau dalam pengertian yang paling sederhana ya, kalau kita mendapatkan ayat atau dari ayat ini kemudian mau menimbulkan istilah yang sering kita kenal sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Pengertian yang paling sederhana apakah keluarga sakinah ini bagi yang sudah berkeluarga? Pengertian yang paling sederhana dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah ukuran-ukuran yang kalau kita mencari itu dengan sangat mudah kita mendapatkannya. Bagi yang sudah berkeluarga, itu cara untuk mengetahui apakah keluarga saya, keluarga kita, ini keluarga yang sakinah apa tidak ya. Itu cara yang paling sederhana adalah kurang lebih seperti ini. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan dan akhirnya mereka menikah, itu kemudian menimbulkan rasa sakinah tadi. Maka kalau kemudian misalnya seorang suami, ini gambarannya normal dulu ya, jangan digambarkan pasangan yang terpisah jarak, istrinya di Indonesia dan suaminya di Korea. Jangan dibayangkan itu dulu. Ini gambaran keluarga yang utuh dulu ya. Nanti kalau yang long distance begitu nanti belakangan pembahasannya. Jadi ketika misalnya seorang suami dia bekerja, taruhlah istrinya juga di sini, suaminya juga di sini ya, berkumpul dalam satu keluarga. Lalu kemudian misalnya istrinya di rumah, suaminya bepergian bekerja gitu. Kalau dia mau pulang, evaluasi apakah keluarga saya sakinah apa tidak ya. Kalau semakin dekat dengan rumah itu menimbulkan perasaan semakin tenang, semakin nyaman, semakin enak gitu. Karena sebentar lagi akan ketemu dengan pasangannya. Nah itu insya Allah ada sakinah di dalam keluarga Anda. Tapi kalau semakin dekat rumah, suami mau pulang semakin dekat rumah itu semakin perasaannya nggak karu-karuan, semakin merasa ketidaknyamanan, semakin merasa marah, atau merasakan jengkel, atau merasakan hal yang tidak enak ketika mau bertemu dengan pasangannya itu, ini perlu dipertanyakan di mana letak sakinahnya. Jadi semakin jauh dari pasangan itu semakin tidak nyaman, itu keluarga sakinah. Semakin terpisah lama dari pasangan itu semakin tidak nyaman, itu yang namanya sakinah. Jadi kalau ada keluarga yang masing-masing merasa lebih nyaman kalau sendirian, itu artinya dipertanyakan di mana sakinahnya. Makanya di antara tanda, ada 5 tanda retaknya hubungan dalam keluarga. Salah satu dari 5 tanda itu adalah ketika suami dan istri itu merasa lebih nyaman sendirian. Jadi ketika kemudian pasangannya di rumah itu dia nggak nyaman. Tadi seperti saya cerita di depan, kalau misalnya seorang istri dia kemudian di rumah dan dia tahu misalnya kalau suaminya biasanya pulang kerja itu jam 5 sore misalnya ya, maka semakin dekat dengan jam kepulangan suaminya, dia merasa semakin tenang, semakin nyaman. Suamiku sebentar lagi akan datang.